Pernahkah kamu merasa sudah memegang gadget sepanjang hari, tapi justru merasa lelah, cemas, atau tidak benar-benar bahagia? Kita hidup di era digital, di mana teknologi telah memudahkan kita untuk belajar, bekerja, dan juga terhubung. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada sesuatu yang sering kita abaikan. Semakin kita terkoneksi, tidak selalu berarti kita semakin sejahtera. Banyak orang justru terjebak dalam distraksi tanpa henti, kehilangan fokus, dan bahkan kendali terhadap hidup digitalnya. Akibatnya muncul berbagai konsekuensi yang cenderung negatif, seperti kelelahan mental, penurunan fokus, gangguan emosional, hingga kualitas hubungan sosial yang justru menurun. Bahkan dalam kondisi tertentu, teknologi yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup justru sering menciptakan kelelahan dan keterikatan tanpa batas. Lebih jauh lagi, muncul tantangan lain, yaitu apakah teori well-being konvensional yang selama ini kita pakai, apakah masih relevan untuk menjelaskan pengalaman manusia di era hiperkoneksi seperti sekarang. Oleh karena itu, kami ingin memahami lebih jauh bagaimana individu dapat tetap sejahtera di tengah tuntutan yang terus ingin terkoneksi. Kita bayangkan, teknologi itu seperti air. Ia bisa memberikan kesegaran, tetapi jika tidak dikendalikan, ia juga bisa menenggelamkan. Disinilah letak urgensi untuk mendalami pentingnya kesejahteraan digital atau yang lebih kita kenal dengan digital well-being. Digital well-being bukan tentang menjauh dari teknologi, tetapi belajar untuk terus berinteraksi dengan teknologi, tapi dengan bijak. Lalu, jika kita tidak hanya fokus seberapa lama kita menggunakan teknologi, lalu bagaimana ya caranya supaya kita terus menggunakannya secara sadar dan bermakna? Melalui sintesis cakupan literatur terkini, eksplorasi kualitatif, dan validasi alat ukur secara psikometrik, kami mengembangkan pemahaman baru tentang digital well-being. Penelitian ini melibatkan irisan dua generasi sebagai pengguna teknologi yang saat ini paling mendominasi, yaitu Gen Z dan X. Dengan total hampir 1.000 responden yang berasal dari rentang usia 17 hingga 34 tahun, kami menggali pengalaman digital untuk mengembangkan alat ukur yang tidak hanya mampu memetakan tingkat kesejahteraan pengguna teknologi, tapi juga mampu mengidentifikasi kesiapan individu dalam menggunakan teknologi. Hasilnya cukup menarik bahwa digital well-being bukan sekedar turunan dari konsep yang lama, tetapi memunculkan konstruk baru yang multidimensional. Ia mencerminkan pergeseran dari kesejahteraan yang statis menjadi kesejahteraan yang dinamis, kontekstual, dan digital. Kami juga menemukan bahwa digital well-being bergerak dalam satu dinamika antara koneksi dan diskoneksi, antara manfaat dan risiko, antara kontrol diri dan dorongan tanpa sadar. Dan di dalam dinamika itu terdapat dua mekanisme utama, regulasi diri digital sebagai faktor protektif dan optimalisasi penggunaan teknologi yang berkualitas sebagai faktor promotif. Lalu keduanya bekerja secara bersinergi yang akan menghasilkan internalized agency untuk menjaga keseimbangan individu di era hiperkonektivitas. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah kita akan terus dikendalikan oleh teknologi? Atau kita mulai mengambil kendali atas hidup digital kita? Saya yakin jawabannya ada pada kesadaran kita sendiri. Pada akhirnya, kesejahteraan di era digital tentu tidaklah mudah untuk kita capai. Dan bukan ditentukan oleh seberapa sering kita terhubung. Tapi seberapa mampu kita tetap mengendalikan diri dan tetap menjadi manusia yang utuh. Itu adalah hasil disertasi dari riset S3 saya, Sophie Septania. Terima kasih.